Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tidak terasa, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Januari 2021. Tuhan telah memberkati tahun yang lalu, dan Tuhan telah memberkati awal tahun ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami mengerti firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi ini kita akan melihat dari kitab Ulangan, pasal yang ke-6, ayat 4 sampai ke-9. Saya akan membacakan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tanggal 9 Januari yang lalu, kita mengalami kekagetan. Pesawat Sriwijaya Air berangkat setengah 3 dari Bandara Soekarno-Hatta, dan begitu setelah melesat 1 menit kemudian pilot menelpon ke menara pengawas. Tidak diduga, di dalam 3 menit kemudian tidak ada kontak lagi dan hilang dari radar. Singkat cerita, kita sudah mengetahui apa yang terjadi. Sriwijaya Air mengalami kecelakaan. 43 penumpang dewasa, 7 penumpang anak, 3 bayi, dan 12 kru meninggal dalam kecelakaan ini. Bapak, Ibu, Saudara, seandainya Anda adalah orang tua, pesan apakah yang Anda rencanakan jikalau masih ada menit-menit terakhir untuk menyampaikannya? Ini menjadi suatu situasi yang menstimulasi kita jikalau kita menjelang akhir hidup. Jikalau kita adalah anak, pesan apakah dari orang tua kita yang paling berkesan selama ini? Nah, saudara-saudara, peristiwa Sriwijaya Air dan pandemi membuat kita berpikir tentang hidup yang begitu sementara dan singkat. Dan di dalam singkatnya waktu itu, pesan-pesan apakah yang kita anggap penting, yang kita perlu titipkan kepada anak-anak kita? Inilah yang terjadi saat Musa berbicara kepada orang Israel. Musa menyampaikan pesan-pesan yang penting sebelum Musa di kemudian hari meninggal dunia. Saudara-saudara, di dalam kitab Ulangan ini, Musa menyampaikan pesan-pesan yang penting yang berisi perintah-perintah Tuhan. Dan inilah yang disampaikan kepada umat Israel. Kita akan mempelajari satu persatu pesan yang merupakan perintah dari Tuhan ini. Mari kita melihat pesan yang pertama ini. Saya akan membacakan dari Ulangan pasal 6 ayat keempat. Demikian. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Inilah yang pertama. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Saudara-saudara,
Musa menyampaikan pesan ini kira-kira 1400 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ditambah 2021 tahun, kira-kira 3400 tahun yang lalu, Musa dan bangsa Israel berada di sebelah timur Sungai Yordan. Generasi yang lalu sudah selesai, dan generasi yang akan datang atau generasi berikutnya akan memasuki Kanaan. Jadi saudara-saudara, ini adalah momen yang bersejarah bagi bangsa Israel. Mereka telah mengakhiri masa-masa di mana orang tua mereka yang dulu memberontak dan sudah berakhir. Sekarang mereka akan memasuki Kanaan, memulai sejarah yang baru. Nah, di dalam momen inilah Musa menyampaikan pesan yang kita baca tadi. Di situ disebutkan Tuhan itu Allah kita. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca istilah Tuhan itu Allah kita, ini menarik, saudara. Istilah Allah di situ adalah istilah yang di dalam bahasa Ibrani-nya juga digunakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Allah yang bagaimana? Yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Kita sudah memahami. Allah yang mencipta. Allah yang menciptakan terang. Allah yang menciptakan dunia. Dan Allah yang menciptakan segalanya, termasuk manusia. Ini adalah Allah yang begitu hebat, yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah semacam ini di dalam Kejadian pasal 1 dikenal sebagai Allah Sang Pencipta. Dan Allah yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 juga adalah Allah yang mencipta manusia dengan begitu elok sebagai gambaran rupa Allah. Memelihara manusia dengan begitu baik. Dan kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah juga yang kemudian mendatangi dan berinisiatif menyelamatkan manusia. Allah inilah yang kemudian memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, yang di kemudian hari menjadi Israel, dan kemudian menjadi Allah bangsa Israel. Inilah Allah yang diperkenalkan oleh Musa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan disebut Tuhan besar. Ini adalah nama aslinya, yaitu Yahweh. Yahweh itu Allah kita. Bukan Allah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ia adalah Allah kita. Ia adalah Allah umatnya. Jadi Musa memberitahu orang Israel, Tuhan Yahweh yang hebat itu adalah Allah yang dimiliki oleh umat Israel. Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penyelamat, Allah yang dikenal Abraham, Allah yang dikenal oleh Ishak, Allah yang dikenal oleh Yakub, Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Musa yang mengenal Allah secara pribadi sekali lagi memberitahu orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Di ayat tadi juga disebutkan Tuhan itu Esa. Ini sangat berbeda dengan dewa-dewa orang Mesir yang dikenal oleh generasi sebelumnya, yaitu dewa-dewa yang begitu banyak, beragam, dan meliputi berbagai hal. Dewa sungai, dewa tanaman, dewa binatang, dewa matahari, dewa kehidupan. Begitu banyak dewa yang semuanya pada waktu 10 tulah diberikan oleh Allah, semuanya ditaklukkan. Dengan kata lain, Tuhan yang Esa itu bukanlah dewa-dewa yang berjumlah banyak yang tidak maha kuasa tersebut. Tuhan yang menjadi Allah Israel adalah Tuhan yang Esa. Musa perlu mengingatkan hal ini kepada generasi yang baru ini, karena mereka akan memasuki Kanaan. Dan di Kanaan banyak macam dewa di sana. Nah, saudara bisa membaca begitu banyak macam dewa di Kanaan di internet. Nah, saya sebutkan beberapa saja. Dewa Baal, dewa Asoret, dewa Moloch, dan begitu banyak hal dewa lain. Nah, Musa memperingatkan mereka, Tuhan itu Esa, bukan banyak semacam itu yang tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan.
Setiap bangsa memiliki dewa, setiap daerah memiliki dewa, tetapi Tuhan, Yahweh, adalah Allah bagi seluruh dunia. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia satu-satunya Allah yang benar. Dewa-dewa di Mesir, dewa yang palsu. Dewa-dewa di Kanaan, dewa-dewa yang palsu. Tuhan yang mereka kenal adalah Allah yang sejati, Allah yang esa. Saya teringat oleh apa yang dituliskan oleh Zakaria. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Inilah yang diperingatkan Musa kepada bangsa Israel. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan itu esa. Nah, kalimat ini diawali dengan satu frase. Dengarlah, hai orang Israel. Dengan kata lain, ini adalah pesan yang begitu penting sehingga orang Israel harus mendengar. Semula saya pikir istilah mendengar seperti kita orang Indonesia. Dengar, ada suara, gelombang suara menyentuh gendang telinga kita. Ya kalau begitu kita dengar saja. Ternyata istilah dengar di dalam bahasa Ibrani sangat berbeda dengan kita. Dengar di kalangan orang Ibrani berarti suara itu datang, memasuki telinga kita, dan kita harus memperhatikan, harus fokus pada pesan itu dan melakukannya dengan taat. Jadi istilah dengar di dalam bahasa Ibrani jauh lebih kuat artinya dibandingkan dengan istilah dengar dalam bahasa Indonesia. Bukan sekedar mendengar suara, tetapi mendengar, memperhatikan dengan cermat, fokus, lalu melakukannya, mentaatinya. Inilah arti dengar di dalam kata dengarlah, hai Israel. Jadi Musa memakai istilah ini untuk menekankan kepada orang Israel. Dengar, hai Israel. Dengar, perhatikan, fokus, lakukan, taati. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Dan inilah pesan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dengan kuat oleh Musa sebagai bagian dari pesan-pesan terakhirnya. Sehingga ini menjadi suatu perintah yang harus dipahami orang Israel. Pesan Musa yang kedua, yang sekaligus perintah Allah untuk bangsa Israel, terdapat di dalam Ulangan 6 ayat ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah pesan yang kedua, sekaligus perintah Tuhan untuk bangsa Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam perjanjian baru, pada waktu saya membaca kisah tentang Tuhan Yesus, ternyata ada kisah menarik. Seorang pemimpin agama Yahudi menemui Tuhan Yesus dan bertanya, hukum manakah yang terutama? Tuhan Yesus langsung menyebutkan ayat yang baru saja kita baca tadi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jawaban ini dibenarkan oleh penanya. Dengan kata lain, saudara-saudara, inilah yang dipahami oleh orang Yahudi dan menjadi pemahaman kita sekarang. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudara, hukum yang terutama sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus, dan hukum yang terutama sudah dituliskan ini menjadi ketentuan bagi bangsa Israel. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, jikalau Anda diminta untuk menyukai musik klasik, atau musik country, atau musik akustik, bisakah Anda tiba-tiba
menyukai tanpa mengenalnya terlebih dahulu? Pokoknya, oh ada musik klasik, saya coba langsung menyukai. Tidak mungkin. Kita pasti harus mengenal dulu, pernah mendengar dulu, pernah mengalami, baru kita bisa terpesona dan menyukainya. Nah, inilah sebabnya pada waktu Musa menegaskan kembali tentang kasihilah Tuhan Allahmu, Musa mengingatkan mereka tentang apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam hidup mereka. Waktu Musa mengatakan Tuhan adalah Allahmu, Musa sudah menuliskan di dalam Kejadian pasal 1, Kitab Keluaran juga Musa tuliskan bagaimana Tuhan mencipta, bagaimana Tuhan menyelamatkan Adam yang berdosa, dan bagaimana Tuhan menebus dan menyelamatkan orang Israel dalam perbudakan. Dan Tuhan menyertai mereka di dalam peperangan, sehingga bangsa Israel tahu, mengenal, menyadari apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup mereka. Dan selayaknya pribadi Tuhan semacam ini dikasihi, dihormati dengan sepenuh-penuhnya. Dalam kaitan dengan diri kita, kita pernah mengalami apa yang dikerjakan Kristus dalam hidup kita. Manusia di dalam keberdosaan adalah manusia yang harus mengalami murka dari Tuhan. Murka yang harusnya membuat dia binasa. Dan ketika keberdosaan manusia dikontraskan dengan kesucian Allah yang menuntut sanksi atas dosa-dosa, lalu kontras antara keberdosaan dengan kesucian Allah diselesaikan oleh pengorbanan Kristus. Kristus yang mati untuk hukuman dosa kita, Kristus yang bangkit. Kita menjadi kagum, kita menjadi terpesona. Disitulah kita menyadari Tuhan yang menyelamatkan kita haruslah kita kasih, haruslah kita hormati, haruslah kita hargai. Ini juga yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa menyangkali apa yang telah dikerjakan Tuhan begitu hebat bagi alam semesta, bagi dunia, dan khususnya bagi bangsa Israel. Sehingga dia berhak menuntut bangsa Israel mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, bangsa Israel atau kita harus mengasihi Tuhan seperti apa? Kita harus mengasihi Tuhan setulus-tulusnya, sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya dengan perkataan saja, bukan hanya dengan lidah saja, tetapi dari hati kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Inilah kasih kita yang seharusnya kepada Tuhan. Bukan hanya gitu, kita harus mengasihi Tuhan sekuat-kuatnya. Tuhan sudah menyatakan kasih yang begitu besar bagi kita. Bagi orang Israel, Tuhan sudah melakukan karya begitu hebat. Bagi kita, Tuhan sudah melakukan karya begitu hebat melalui Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, yang mati dan bangkit. Maka kita harus mengasihi Tuhan sekuat-kuatnya. Apapun yang kita kerjakan, mari dimotivasi dengan kasih kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita juga mengasihi sebaik-baiknya, atau mengasihi terbaik untuk Tuhan. Melebihi kasih kepada ciptaan apapun, mari kita mengasihi Tuhan sebaik-baiknya. Mengasihi terbaik lebih baik dari mengasihi apapun yang pernah ada. Dan bukan hanya itu, kita juga mengasihi setepat-tepatnya. Itu sebabnya kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita perlu memahami Tuhan lebih dalam lagi. Kita lebih mengerti Tuhan lebih banyak lagi dengan segala pengertian, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan setepat-tepatnya. Dan bukan hanya itu, kita juga mengasihi Tuhan sepenuh-penuhnya. Sepenuh hati kita mengasihi Tuhan. Sepenuh hasrat jiwa kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan sepenuh-penuhnya, dengan tidak terhingga, tidak berubah, tidak terbatas, dan menyatakan kasih-Nya melalui Kristus. Nah, saudara-saudara, inilah yang perlu kita respon kepada Tuhan yang sudah menyatakan kasih begitu besar kepada kita.
Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Karena Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang tidak terduga, tidak berubah, tidak terhingga, dan dinyatakan melalui Kristus. Mari kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan mengingat bahwa Dia adalah sumber sukacita, sumber bahagia kita. Saya teringat pada apa yang dituliskan oleh Raja Daud. Maka aku akan pergi ke mezbahmu ya Allah, Allah sumber kebahagiaanku yang tidak terhingga. Di dalam terjemahan lain, then I will come to the altar of God, to God, my greatest joy. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, Allah yang memelihara kita. Kepada Allah semacam ini haruslah kita menyatakan kasih kita yang terbesar, tertulus, terkuat, terbaik, tertepat, sepenuh-penuhnya kepada Allah yang sudah mengasihi kita. Puji Tuhan. Inilah hukum yang pertama yang dinyatakan Tuhan Yesus, dan inilah yang diperintahkan Tuhan melalui pesan Musa kepada bangsa Israel. Pesan yang ketiga, kita akan melihat di dalam Ulangan pasal 6, ayat 6 dan seterusnya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Inilah pesan yang ketiga, sekaligus perintah dari Tuhan untuk bangsa Israel. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Di dalam ayat-ayat yang baru kita baca, berkali-kali Tuhan menegaskan kata haruslah, 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 haruslah. Setidak-tidaknya 5 kali untuk menegaskan betapa bangsa Israel harus melakukan tugas ini. Mengajarkannya berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang kepada anak-anaknya. Terus diajarkan kepada generasi berikutnya, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan tidak pernah terlewat, tidak pernah terlupa, dan terus berlangsung hingga generasi berikutnya. Pengajaran ini tidak bisa dibebankan hanya pada top leader seperti pada Musa misalnya. Tetapi orang tua harus menyadari peran dan tanggung jawabnya. Mungkin saja di antara bangsa Israel atau kita ada yang terfikir, bukankah ada Tuhan? Selama ada Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan mujizat, keajaiban, miracle, pasti bangsa Israel terus setia dan percaya kepada Tuhan. Ternyata tidak demikian. Musa adalah saksi mata bagaimana mujizat tidak menjamin orang percaya. Saudara-saudara, saya teringat pada kisah di dalam Perjanjian Baru. Kisah ini kisah tentang Abraham. Abraham sedang memangku Lazarus, dan ada orang di sana seberang yang sedang dalam kehausan karena dia di dalam neraka. Lalu dia berseru kepada Abraham, "Bapak Abraham, aku masih punya saudara-saudaraku di dunia masih hidup. Tolong Lazarus hidupkan. Biar Lazarus kasih tahu saudara-saudaraku, supaya mereka percaya. Kalau ada orang mati, hidup, ada mujizat, wah, mereka pasti percaya kalau diberitahu."
Kata Abraham mengagetkan saya. Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, mujizat, keajaiban, miracle bukanlah andalan yang utama untuk membuat orang percaya, tetapi firman Tuhan. Musa sendiri mengetahui, saudara, di dalam perjalanan memimpin bangsa Israel, dia sendiri menyaksikan 10 tulah yang terjadi di Mesir. Itu 10 tulah yang luar biasa, menyatakan kehebatan Tuhan atas dewa-dewa orang Israel. Dilanjutkan ada tiang api di waktu malam, dilanjutkan dengan tiang awan di waktu siang. Mujizat dan keajaiban itu tidak juga membuat orang Israel percaya. Ditambah dengan keajaiban melintasi Laut Merah yang terbelah. Ditambah mana yang datang setiap hari selama 40 tahun. Berarti ini ribuan kali. Ditambah daging burung puyuh yang datang setiap hari selama 40 tahun. Berarti ini ribuan kali. Dengan ribuan kali mujizat, bangsa Israel, yaitu generasi sebelumnya, toh tetap meragukan Tuhan, tetap tidak percaya Tuhan. Sekarang Musa menyadari, mujizat bukan jaminan untuk membuat orang percaya. Firman Tuhan yang hari ini dipesankan Musa kepada bangsa Israel ditegaskan harus menjadi pesan yang disampaikan berulang-ulang terus-menerus kepada generasi berikutnya. Firman Tuhan menjadi sarana utama di dalam memunculkan iman bagi orang-orang di generasi berikutnya. Membaca kisah bangsa Israel, tentunya kita berharap mereka mentaati. Mereka mengikuti seperti kata dengarlah. Ketika saya membaca bagian selanjutnya dari kitab Ulangan, memasuki kitab Yosua, lalu kitab Hakim-Hakim, di situ saya mendapatkan kenyataan yang menyedihkan. Tragedi. Yosua dan teman-temannya berperang, bekerja keras selama berpuluh-puluh tahun, berusaha mati-matian, dan mereka berhasil menaklukkan Kanaan. Tetapi ada satu yang gagal mereka lakukan, yaitu mereka tidak membina anak-anak mereka. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya mereka meninggal, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Tragedi ini belum berakhir. Di dalam Hakim-Hakim pasal 21 juga disebutkan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka sibuk dengan tugasnya, mereka sibuk menaklukkan Kanaan, mereka sibuk berperang, tetapi di dalam kesibukannya mereka mengabaikan pesan Tuhan yang penting, yaitu berulang-ulang harus mengajar anak-anak mereka dengan berbagai cara, berulang-ulang. Itu tidak mereka lakukan. Mungkin mereka menganggap sepele, tetapi dampaknya
Mengerikan. Generasi berikutnya tidak mengenal apa yang dikerjakan Tuhan. Mereka menyembah dewa yang dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memikirkan hal ini. Seberapa kita sebagai orang tua menyadari peran kita untuk menyampaikan kebenaran, pengertian, pengenalan tentang Tuhan, pribadi, dan karyanya kepada anak-anak. Waktu membaca survei dari Barna Group di Amerika, saya kaget dan sedih. Dari 100% orang tua yang disurvei, hanya 25% yang peduli pembinaan rohani pada anak-anaknya. Selebihnya tidak terlalu menggubris. Jadi apa yang bisa diharapkan kepada anak-anak dari 75% orang tua yang lain? Bagaimana di Indonesia kita tidak tahu, belum ada surveinya. Saudara-saudara, ini menjadi keprihatinan kita. Orang tua harus memperhatikan kerohanian anak-anaknya di dalam menyampaikan pengenalan pada Tuhan. Jikalau mereka tidak mengenal Tuhan, jikalau mereka tidak mengalami karya Tuhan, mereka tidak mungkin terpesona kepada Tuhan dan tidak mungkin kagum apalagi mengasihi Tuhan. Di dalam suatu buku, saya tidak perlu sebutkan judulnya karena buku ini menyakitkan untuk dibaca, tetapi argumentatif dan kuat sekali. Orang tua beranggapan mendidik anak, tetapi porsi waktunya begitu kecil, lalu tanpa disadari orang tua, pengaruh dari peer group anak-anak itu jauh lebih kuat. Akhirnya anak-anak diseret, digiring, diarahkan menurut pikiran dari peer group. Orang tua kehilangan anak-anak tanpa mereka menyadarinya. Mengerikan. Saudara, ketika orang tua tidak hadir di dalam mendidik, mengajar anak-anaknya, mereka pasti menyerahkan kepada orang lain atau anak lain. Ketiadaan orang tua menjadi penyebab anak-anak mendapat standar moralnya dari sumber lain. Misalnya apa? Video. Misalnya apa? Televisi. Misalnya apa? Hal-hal lainnya. Dan tanpa kita sadari, anak-anak itu sedang didikte oleh buku-buku yang mereka baca, video-video yang mereka lihat, dan berbagai sarana yang menjadi akrab dengan mereka. Orang tua kehilangan perannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau kita mengasihi Tuhan, yang kita kenal melalui Kristus yang mati dan bangkit, dan menyadari karya yang begitu besar, seberapa kita mau menyatakan kasih kepada Tuhan dengan memperkenalkan pribadi dan karya itu kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Jikalau tidak, mereka akan kehilangan pengenalan akan Tuhan, dan kita sedang mengulang kegagalan bangsa Israel. Sekalipun mereka mendapat pesan langsung dari Musa, sekalipun mereka mengalami langsung bagaimana Musa pernah memimpin, dan pada akhirnya ketika mereka tidak menggubris, bencana dialami oleh keturunan mereka dan bangsa mereka. Mari kita belajar dari kesalahan bangsa Israel. Mari kita tidak mengulang kesalahan ini, tetapi mari kita menyadari. Dengarlah. Kata dengarlah mari kita pahami ditujukan kepada kita. Dengarlah hai umat Allah di Indonesia, di UPH. Nah, mari kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah contoh-contoh yang Anda buat untuk anak-anak berkaitan waktu Anda menjelaskan firman Tuhan, berkaitan kebiasaan menggunakan internet, berkaitan pilihan hiburan-hiburan yang Anda tonton?
Berapa banyakkah waktu yang Anda gunakan untuk belajar firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan di dalam rumah? Apakah Anda konsisten di dalam mengajarkan prinsip-prinsip ini untuk anak-anak? Bagaimana gaya hidup Anda mendukung atau bertentangan dengan instruksi Anda? Yang ketiga, apakah peran kepemimpinan Anda yang seharusnya di dalam tugas sebagai orang tua? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami melalui Kristus yang mati dan bangkit. Kami bersyukur untuk segala berkat rohani yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan menolong kami menjelaskan kepada anak-anak kami berulang-ulang dengan berbagai cara di dalam berbagai situasi di rumah kami, dimanapun kami berada. Tolong kami ingat tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.